Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Di sini saya Daniel Hadianto, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai katup pneumatik beserta simbolnya. Nah, yang pertama yang saya akan bagikan kepada kawan-kawan semuanya itu adalah katup directional valve 2/2. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, 2/2. Nah, dua di sini, dua yang pertama ini menandakan jumlah lubang atau port yang ada pada katup tersebut. Sedangkan dua yang satunya lagi, yang ini itu menandakan posisi kerja dari katup tersebut. Nah, oke. Kita bahas lubangnya terlebih dahulu ya. Nah, dapat kita lihat bersama di sini ada huruf A. Nah, ini menandakan port A atau lubang A. Kemudian yang satu lagi port B. Nah, ini menandakan lubang B. Jadi ada 1, 2. Nah, kemudian dua posisi kerja yang ini. Nah, ini posisi ketika katup dalam keadaan normal close. Jadi tidak ada tekanan apapun. Di sini ketika pada posisi normal, nah spool ini tetap pada posisinya sehingga menutup aliran fluida dari lubang A atau port A ke port B sehingga tidak dapat mengalir. Nah, kemudian yang kedua, ketika push button ditekan, spool bergeser ke arah sebelah sini sehingga pegas pun ikut tertekan. Ini pegas. Nah, yang mengakibatkan udara atau fluida bertekanan dari lubang A itu dapat mengalir ke lubang B. Seperti ini. Posisinya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan 2/2 directional control valve, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang akan saya jelaskan adalah 3/2 directional control valve. Untuk 3/2 ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi, yang membedakannya itu hanya di angka 3 ini. Berarti jumlah lubangnya nambah 1. Yang tadi kan 2, sekarang 3, berarti nambah 1. Nah, untuk cara kerjanya, sebelum ke cara kerja saya akan menjelaskan 3 lubang tersebut. Nah, di sini ada port P atau aliran fluidanya dari sini. Kemudian ada port A dan port T atau tank reservoir. Nah, cara kerjanya seperti ini. Sebelumnya, directional valve 3/2 ini biasanya digunakan untuk mengoperasikan single acting cylinder. Dari sini nih, dari yang P ini, pressure, udara bertekanan atau fluida bertekanan, mengalir ke port A, ke saluran inlet. Kemudian ke single acting cylinder, seperti itu. Nah, cara kerja yang kedua, ketika push button ini ditekan, ini gambarnya ini, push button ditekan, port P ini tertutup karena spool bergerak ke arah sana. Port P tertutup dan port T terbuka sehingga aliran udara yang tadi masuk ke silinder single acting cylinder itu kembali menuju tank atau penampungan ataupun reservoir. Seperti itu untuk cara kerjanya. Kemudian ketika ini dilepaskan lagi, tidak ditekan, udara bertekanan kembali masuk ke port A, ke single acting cylinder. Kemudian ketika ini ditekan kembali si udara bertekanan atau fluida bertekanan tadi itu kembali ke tank atau reservoir. Untuk cara kerjanya seperti itu. Kemudian
Yang yang terakhir yang akan saya jelaskan itu ini 5/2 directional control valve seperti itu. Nah, 5 di sini menandakan lubang dan 2 itu menandakan cara kerja. Untuk lubangnya itu yang pertama ada port T1 atau tank 1, port P pressure udara bertekanan aliran atau fluida bertekanannya. Kemudian port T2 tank 2, port A dan port B. Nah, di sini ada 2 ya saluran inletnya. Nah, katup ini biasanya digunakan untuk mengoperasikan double acting cylinder karena memiliki inlet yang double seperti itu. Untuk cara kerjanya, ketika dalam posisi tidak ditekan push buttonnya itu, port P ini atau aliran fluida ini akan bergerak dari sini menuju ke port A seperti itu. Dan di port B, karena saluran tanknya itu terbuka, dia udara aliran fluida dari port B ini akan yang sudah masuk ke double acting cylinder itu akan dikembalikan ke tank 2 seperti itu. Kemudian ketika push button ditekan, ini ditekan kan jadi ke sini. Nah, yang tadinya jalur dari port P untuk ke port B itu tertutup jadi terbuka. Kemudian yang tadinya jalur dari dari port P ke port A itu akan tertutup sehingga jadinya seperti ini. Jadi aliran udara dari port P atau dari pressure bertekanan ini akan masuk ke port B. Nah, lalu ke double acting cylinder. Sementara yang di port A yang tadi udara sudah masuk atau fluida sudah masuk akan dikembalikan ke tank seperti itu untuk cara kerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kawan-kawannya tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Selalu terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.